Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farudduha 'inda hajatina ilaihi. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada segenap jamaah sholat maghrib Masjid Nurul Anwar. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat keikutsertaan kita pada kesempatan kali ini sebagai amalan solihan makbulan indallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini kita masuk ke dosa besar yang ke-35. Al-kabiratu, adapun dosa besar, al-khamisatu yang nomor 5, wa thalathuna dan 30, artinya 35, itu al-muhallil wal muhallallah. Apa itu al-muhallil? Al-muhallil secara bahasa dia adalah orang yang menghalalkan. Wal muhallallah adalah orang yang minta untuk dihalalkan bagi dirinya. Maksudnya apa? Ini masuk ke dalam bahasan biduk rumah tangga, yang mana di dalam rumah tangga tersebut terjadi perceraian dan cerainya sudah sampai 3 kali atau masuk ke dalam talak bain. Yang mana kalau sudah masuk ke dalam talak bain, itu seorang wanita dan seorang laki-laki sudah tidak boleh menikah lagi, kecuali si perempuan ini sudah menikah dengan lelaki lain. Jadi yang dimaksud muhalil ini adalah seorang laki-laki yang dengan kemauannya sendiri atau disuruh oleh mantan suami seorang perempuan yang sudah tidak bisa menikahi mantan istrinya lagi, dengan tujuan agar mantan suaminya bisa menikahi lagi, ini disebut dengan muhalil. Jadi kalau ada si A, si B sudah sampai kepada tolak bain, ini kan sudah nggak bisa menikah lagi. Kemudian datang seorang laki-laki, baik ini orang suruhan atau atas kemauan sendiri, tapi menikahi perempuan ini tidak dalam rangka lillahi ta'ala, bukan karena keinginan pribadi, tapi dalam rangka agar si perempuan ini halal untuk dinikahi bekas suaminya atau mantan suaminya yang telah menolak si perempuan tadi dengan talak bain. Apa itu talak bain? Talak bain itu ya talak ketiga, atau orang mentalak, dengan talak tersebut orang tersebut tidak bisa menikah istrinya lagi. Jadi meskipun satu kali menalaknya atau menceraikannya, tapi kalau nilainya 3 atau nilainya bain ya tidak bisa. Maka talak itu kan ada 2, ada talak rujai, ada talak bain. Talak rujai ini kita menalak istri kita 1 kali, saya ceraikan kamu, ini bernilai talak ruj'i, karena dengan menceraikan ini setelah menjalani masa iddah si lelaki dan si perempuan ini bisa menikah kembali, hidup lagi
berumah tangga lagi, ada masalah lagi, kemudian muncul talak lagi. Talak yang kedua. Talak satu salah sama talak dua ini disebut dengan talak rujai. Tapi setelah kedua ini menikah lagi, kok menalak lagi, ini masuk dalam kategori talak bain. Bain. Atau mentalaknya satu kali tapi nilainya 3. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, 3 langsung talak bain. Lah, karena seseorang dihinggapi oleh nafsu syahwat ketika punya masalah dengan pasangan, maka kemudian muncullah orang-orang yang menyesal setelah menceraikan istrinya. Karena apa? Orang ketika bermasalah dengan pasangannya ini biasanya setan yang masuk. Malaikatnya sudah pergi, akalnya sudah tidak rasional. Ini seperti malaikat ini kan seperti logistik rohani. Setan ini seperti logika tanpa logistik mesti anarkis. Lah, kemudian muncullah penyesalan. Lah, kadang-kadang seseorang ini menyesal tapi mau menikahi kembali karena takut dia terkena hukum agama, karena ini dosa kalau menyuruh orang. Kemudian ada temennya yang kasihan. Umpamanya si Paiman sama si Paijo. Si Paiman ini mentalak istrinya, sudah talak bain, bernama Painem. Si Paiman ini mau menikahi istrinya kembali sudah tidak bisa. Mau menyuruh orang takut salah dan melanggar syariat. Kemudian Paijo ini kasihan. Wis iki Painem iki tak nikahi saja. Setelah saya nikahi, nanti saya ceraikan agar si Paiman bisa menikahi si Painem lagi. Lah, si Paijo ini namanya muhalil. Orang yang menghalalkan seorang wanita untuk bisa dinikahi lagi oleh si suami pertama yang telah menceraikannya secara bain atau lebih dari 3 kali. Ini namanya muhalil. Lah, muhalal lahu, orang yang minta dihalalkan untuk bagi dirinya, ini si suami yang membayar seseorang atau menyuruh seseorang untuk menikahi bekas istrinya dengan catatan, engkau nek kamu menikah jangan kamu sentuh ya, pokoknya nikahi saja. Nanti setelah nikah seminggu 2 minggu kamu ceraikan. Lah, kan sudah dinikahi oleh orang lain. Nah, nanti ceraikan, nanti kamu saya bayar, saya menikahi istri saya lagi. Ini dosa yang ke-35, dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebelum masuk menjelaskan dulu yang seperti tadi. Sahha min hadithi Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-muhallila wal muhallala lahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat betul orang-orang yang melakukan praktek kong kali kong. Napa? Praktek kong kali kong. Nah, ini perhatian untuk kita. Istri kita mungkin di hadapan kita tidak cantik, tidak seksi, tapi di mata orang lain, maka kita harus hati-hati. Karena apa? Ketika istri kita sudah bersama dengan orang lain atau sudah kita ceraikan, itu baru kelihatan cantiknya. Karena dapat yang lebih cantik nggak dapat. Oh, ternyata masih lebih cantik istri saya. Akhirnya timbul penyesalan. Ya apa ya caranya saya bisa kembali kepada istri saya dulu yang telah saya sia-siakan. Kakek nonton film Indosiar, aku menangis akhirnya. Aku menangis. Setelah menangis meronta-ronta. Ya apa caranya? Kan ini mungkin saja terjadi. Banyak kasus-kasus seperti ini. Maka dalam bab fikih, bab talak itu dulu saya kalau belajar di Kairo dulu itu babnya panjang luar biasa, nggak selesai-selesai. 1 semester itu bab talak. Karena apa? Bab talak ini pembahasannya rumit dan bisa jadi kita sehari-hari itu sudah melakukan talak tapi tidak sengaja. Makanya di istilah orang Jawa itu ada istilah bangun nikah. Saya kalau biasanya suruh bangun nikah itu saya tanyakan, sampai niatnya sedekah untuk memperbaiki ini atau sampai mau nikah lagi dalam rangka ihtiyat, kehati-hatian BBE selama ini sudah melakukan talak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Qala At-Tirmidzi, mengatakan Imam Tirmidzi, wal amalu ala dzalika inda ahli ilmi minhum
Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Abdullah bin Umar wa huwa qaulul fuqaha minat tabi'in wa rawahu Imam Ahmad fi musnadihi wa Nasa'i fi sunanihi aidon bi isnadin sahih. Masyaallah, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat besar Sayyidina Abu Bakar dan lain sebagainya itu ternyata dulu pernah melakukan. Kemudian ketahuan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian setelah dikasih tahu dia tidak melakukan. Artinya apa? Kita terbuka kemungkinan untuk melakukan itu. Karena apa? Segala macam permasalahan, apalagi kita hari ini di tengah keadaan kita yang seperti ini, yang biasanya kita bisa berlebihan kalau membeli sesuatu, nyangoni anak kan gitu. Tapi dengan keadaan seperti ini ada banyak orang yang kehidupan ekonominya tidak seperti biasa, dan ini memicu untuk terjadi pertengkaran. Kadang-kadang sebalik ojo nang kene lah, bahaya, cerai itu. Sudah cerai. Naudzubillah min dzalik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhallil faqala la illa nikahu ruhbatin. Suatu saat Rasulullah ditanya, Rasulullah, bagaimana seseorang yang menikah dalam posisi dia hanya dengan tujuan untuk menghalalkan agar mantan suaminya bisa menikahi lagi. Rasulullah mengatakan, la, nikah itu tidak bisa kecuali untuk tujuan nikah huruf batin, nikah karena betul-betul ingin menikahinya, bukan karena ingin membebaskan suaminya agar bisa menikahi mantan istrinya lagi. Yang kedua, la nikah hadal satin, bukan nikah dengan tujuan tipu-tipu, nikah bohong. Wala istihzain, nikah main-main. Bi kitabillahi azza wa jalla hatta yadzuqa al-asilata. Lah ini yang penting. Yang penting. Jadi seseorang setelah bercerai secara bain itu bisa menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menceraikannya sebanyak 3 kali atau mentalak bain tadi itu tidak hanya sekedar dinikahi kemudian dicerai, tapi harus dukhul. Bahasa di sini asilah. Asilah itu apa? Ya harus terjadi hubungan biologis. Jadi tidak bisa mantan suaminya nikahi istri saya dulu, tapi jangan diapa-apakan, jangan disentuh. Nah, tidak boleh. Harus terjadi tidur bersama dan terjadi hubungan badan. Maka Rasulullah mengatakan nggak boleh nikah main-main, nikah tipu-tipu, apalagi dalam rangka ngapusi utawa mbijui kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah sudah mengatakan yang seperti itu tidak boleh. Maka di surat Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim buka itu kan ada ayat yukhadi'unallaha waladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu sama dengan seperti itu. Iki sudah sah, sudah dinikahi oleh teman saya, sudah dinikahi orang laki-laki lain, sekarang sudah menjadi suami, sudah menjadi istri saya lagi. Itu namanya menipu Allah sama menipu orang mukmin. Seolah-olah sah, boleh, padahal masih terlarang. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran keras bagi kita. Maka sebenarnya gini, nek seperti kami atau ustadz-ustadz yang lain, atau ustadz-ustadz yang di sini, itu kan sebenarnya hanya membantu. Sebenarnya ini kan tugas negara, tapi negara itu mengambilnya sedikit sekali. Orang mau nikah suruh ke KUA, ada bimbingan. Bimbingannya cuma setengah jam. Bab nikah bimbingannya setengah jam. Sebelumnya nggak pernah ngaji sama sekali, akhirnya nggak tahu wal kedua. Maka ini sebenarnya kita berdoa masjid kita besar gitu. Nah, kalau perlu nanti jangan hanya ngaji seperti ini. Jadi ada ustadz yang khusus konsultasi luar biasa. Semoga kita doakan masjidnya besar, maju, danane akeh kan gitu. Sehingga menjadi pusat apa? Pusat permasalahan orang muslim, sehingga fungsi masjid itu kembali seperti pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak punya uang datang ke masjid kan enak daripada ke Bank Cuwilan kan. Siapa tahu bisa bantu sistem musyarakah, mudharabah atau apa. Ada orang permasalahan apa nggak punya jawaban datang ke masjid. Luar biasa. Kalau ngaji seperti ini kan seminggu sekali, seminggu 2 kali.
Sementara permasalahan orang datang bisa kapan saja. Kalau bertengkarnya kemarin sudah meletup perkataan, konsultasinya baru seminggu, sudah kadaluarsa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawahu Abu Ishaq al-Jauzajah an Aqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bitaisil musta'ar. Rasulullah mengatakan begini, wahai para sahabat, maukah kamu saya kasih tahu kambing hitam yang dipinjamkan? Taisil musta'ar. Ya kalau seperti hari ini itu ya apa? Kacung. Muhalil itu posisinya seperti kacung, jongos. Suruh untuk menghalalkan, padahal niatnya agar si yang menyuruh tadi itu bisa menikahi kembali. Rasulullah tapi pakai bahasa majas. Apakah engkau mau saya kasih tahu tentang kambing hitam pinjaman? Bala, iya ya Rasulullah, huwa al-muhallil. Kambing hitam pinjaman atau jongos atau kacung tadi itu adalah orang yang muhalil tadi itu. Entah karena disuruh atau kemauannya sendiri. Itu seperti kambing hitam pinjaman. Dikatakan hitam kenapa? Karena perilakunya jelek. Jelek. Dikatakan pinjaman musta'ar kenapa? Karena dia seperti orang bayaran. Seperti orang bayaran yang dia bekerja atau memiliki sesuatu dalam rangka untuk mengembalikan kepada tuannya. Maka disebut dengan taisil atau taisul musta'ar. La'anallaha al-muhallila wal muhallallah. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Ini dalam hadis yang lain dengan sanad yang sahih juga dikatakan ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kenapa kok Allah melaknat? Gini Pak Bu, kalau hal seperti ini dibolehkan, orang itu tidak bisa mengambil pelajaran dalam rangka menghargai manusia lain. Kenapa? Karena orang kalau tidak bisa menghargai manusia lain, akhirnya dia semena-mena. Kita ini meskipun seorang suami, dinas dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita berhak untuk membimbing istri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencukupi kebutuhan zahir, batin dan lain sebagainya. Tapi dalam rangka Allah, kembali kepada Allah, menuju surganya kepada Allah, ini kita tidak boleh semena-mena. Jadi enggak mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena apa? Kalau kita semena-mena, kita ini tidak mensyukuri kemanusiaan kita. Tidak mensyukuri kemanusiaan kita. Dan mensyukuri kemanusiaan itu sama dengan menjaga kemanusiaan manusia lain. Menjaga kehormatannya, menjaga kepribadiannya. Artinya apa? Tidak mungkin orang itu selama masa hidupnya itu bertemu dengan orang-orang yang selalu cocok dengan keinginannya, meskipun dia berdasarkan pemahaman agama. Jangankan sama istri, orang tua sama anak saja yang mengandung itu pasti terjadi perselisihan dan bertengkar. Apalagi ketemu orang lawan jenis yang ketemu gede. Kita tidak tahu perjalanan dia selama 20 tahun, selama 23 tahun sebelum menikah. Disinilah diperlukan kesabaran ekstra bagi seorang laki-laki yang kemudian dengan kesabaran itu seorang laki-laki bisa menjaga kemanusiaan istri dengan cara bersabar. Maka kalau di kitab Uqudul-Jen itu bab sabar menghadapi istri, itu hadisnya luar biasa banyak dan pahalanya gede-gede. Pahalanya gede. Ya, kalau dalam Al-Quran ya pendek, isbiru wasobiru warabitu. Tapi kalau sudah kita bukakan hadis, jadi kalau istri begini ya hadiahnya, kalau istri begini hadiahnya. Begitupun istri melihat perilaku suaminya harus bersabar. Pagi-pagi belum apa-apa sudah minta kopi. Nah, kalau sabar luar biasa. Nah, semoga nanti diterangkan Ustadz yang ngajar fikih bab nikah. Saya nggak jauh-jauh, babnya sendiri. Lah, disinilah
Dengan hal seperti itu kita diajari untuk taat. Maka ibu-ibu sekalian, pondasi agama itu perlu. Menikah itu bukan panjenengan harus taat kepada suami, tidak. Ketaatan panjenengan kepada suami itu taat kepada Allah. Jadi jangan pernah diniati untuk menyenangkan suami, tapi untuk menyenangkan Allah. Kalau untuk memuaskan pasangan kita masing-masing capek. Capek. Jadi bukan karena panjenengan patuh terus kemudian suami memberi uang banyak, tidak. Tidak. Kalau panjenengan atau kita beranggapan seperti itu, habis kita. Karena bertentangan dengan nas. Bertentangan dengan nas Al-Qur'an atau hadis. Di sini mungkin ada pengajian Riyadhus Shalihin ya dulu. Pernah nggih? Pernah. Di kitab Riyadhus Shalihin bab roja itu kan ada hadis yang mengatakan bedanya kita orang kafir dengan orang muslim itu apa? Kalau orang kafir Allah tidak akan menzoliminya dengan memberikan ganjaran dari amal solehnya nanti di akhirat. Kalau orang mukmin itu tidak ada gajinya atau pahalanya yang diberikan di dunia, semua nanti di akhirat. Jadi pemberian suami dalam bentuk apapun, kaya, sedikit, banyak, itu hanya paweh yang kemudian disebut dengan rizki. Rizki itu paweh, bukan dari hasil kita beramal soleh. Nah kalau kita sudah tahu seperti ini, jadi jangan niatkan biar suami saya betah di rumah, jangan. Niatkan panjenengan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga enggak capek. Tidak capek. Seorang laki-laki juga seperti itu. Istrinya begini begitu, sudah lakukan saja. Jangan hanya karena gara-gara menuruti istri, capek nanti batin. Lama-lama sakitnya di sini, muntah perkataan yang jelek, bahkan berpotensi untuk menceraikan tanpa kita sadarin. Auzubillah min dzalik. Nanti kalau sudah menyesal akhirnya terjadi muhalil wal muhalal lah. Bisa saja terjadi. Naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Wan ibni Umar anna rajulan sa'alahu faqala ma taqulu fi imra'atin tazawwajtuha ahallaha li zawjiha lam ya'muruni wa lam ya'lam. Jadi suatu saat Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, ini ditanya oleh seorang laki-laki, wahai Ibnu Umar, bagaimana pendapatmu kalau saya menikahi seorang wanita tapi saya menikahinya itu dalam rangka agar suaminya bisa menikahi kembali. Saya ini tidak disuruh dan mantan suaminya juga tidak tahu. Faqala wa inna kunna na'udu hadza sifahan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang seperti ini, pernikahan yang diniati untuk menghalalkan perempuan untuk dinikahi mantan suaminya, menurut Ibnu Umar, dulu kalau ada kejadian seperti ini pada masa Rasulullah SAW, orang ini dikatakan sifah. Ahallan nikah wa harramas sifah. Apa sifah? Zina. Jadi hukumnya kena hukum zina. Naudzubillah min dzalik. Jadi maka motivasi nikah itu tidak boleh yang lain kecuali lillahi ta'ala, menegakkan nuruti karepe Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala wa in kunna na'udu hadza sifan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amal atharu ani sahabati wat tabi'ina faqad ruwiya al athar Ibnu Munzir Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala la utiya bi muhallilin wala muhallalin lahu illa rajamtu. Nanti di akhirat tidak ada balasan bagi orang seperti ini kecuali kena rajam. Maka di sini kemudian dikatakan kalau mau nikah illa nikahu ruhbatin in a'jabatka amsaktaha wa in karahtaha faraqatha. Maksudnya bagaimana? Nikah itu ya karena kita senang pengen menjadikan seorang perempuan itu sebagai makmum kita, untuk kita bimbing menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah dan lain sebagainya. Kalau kita di tengah perjalanan tidak ada masalah, jangan ceraikan, bimbing dia sampai ajal menjemput. Tapi kalau di tengah perjalanan ada masalah, ya nggak apa-apa kita ceraikan.
Karena cerai ini bukan perkara haram, tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Kitabul Maram itu ada hadis yang menjelaskan abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kejadian-kejadian yang terjadi dari dulu sampai sekarang, maka hari ini dalam kesempatan yang penuh barokah dan kebahagiaan ini, mari kita berhati-hati. Karena apa? Kalau kata Mbah Mun, orang sukses itu syaratnya harus punya pasangan. Karena nggak mungkin akan sukses, nggak mungkin akan dikatakan sukses wong istri saja tidak punya. Itu kata Mbah Maimun Zubair, Allah yarham. Tapi punya istri itu ya tidak seindah yang kita bayangkan. Indah itu kalau masih pacaran, atau masih bulan madu. Kalau sudah menggarami asam garam kehidupan, ini ceritanya lah lain. Apalagi kalau kepepet kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Ternyata istrinya tidak seindah di telepon, tidak seindah waktu dulu SMS-an. Wih, ini luar biasa. Si suami mengatakan, saya tertipu, kamu dulu casingnya begini bagus, setelah nikah tahu dalemannya. Wah, kan mungkin kan? Di situ sabar harus masuk. Artinya apa? Artinya itu rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Istri tidak patuh, istri nuzuz dan sebagainya, itu rezeki. Istri manut soleh itu juga rizki. Bisa jadi semuanya adalah ujian untuk kita. Jadi bukan berarti kalau istrinya manut solehah itu kemudian kita dapat nikmat, bukan. Karena apa? Biasanya seorang suami kalau dapat istri solehah, manut dan sebagainya, dia santai. Tapi kalau dapat istri sing gak karo-karoan, suaminya kemudian menjadi belajar, mau ngaji, mau sowan ke ulama. Ayo. Jadi dapat istri atau pasangan, baik atau buruk, itu sebenarnya nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelek sama buruk yang menempel pada seorang laki-laki atau seorang perempuan, ini di mata Allah sama-sama baiknya. Maka kita harus menjadikan semuanya menjadi baik. Kenapa? Karena kejelekan itu selamanya akan ada. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan, laulang tudznibu la dzahaballahu bikum. Kalau gak ono wong sing gelem berbuat salah, gak ono wong sing salah, maksudnya gak ada orang yang lupa melakukan dosa dan sebagainya, maka niscaya manusia ini dihabiskan oleh Allah. Diganti falaja biqaumin akharin yudznibuna. Diganti manusia-manusia lain yang mau melakukan dosa, fayastaghfiruna fayughfarullah. Kemudian dia minta taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kemudian Allah mengampuni. Jadi kita menginginkan semua wanita baik, wanita menginginkan semua laki-laki baik, itu sama dengan menentang nas Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bayangkan, Allah itu senang orang yang bertobat dan membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Lah terus kalau enggak ada orang jelek, siapa yang mau tobat? Kalau enggak ada orang yang mau tobat, berarti kesenangannya Allah hilang. Maka kita dapat pasangan seperti apa? Sabar. Dibimbing perlahan. Kita bayangkan, kalau kita ikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gak boleh pacaran dan sebagainya, tiba-tiba suruh kenalan kan gitu, kemudian suruh khitbah lamaran. Di masa khitbah inilah orang boleh mengetahui satu sama lain. Jadi ta'aruf itu setelah khitbah. Sekarang dibalik, kenalan sih, digoncengi sih kan gitu, baru kemudian dilamar. Kalau sudah dilamar seolah-olah seperti nikah, nggak pulang 2 hari nggak diapa-apakan sama orang tuanya, baru kemudian nih nikah. Lah kebalik, sebenarnya khitbah dulu. Kalau kita senang sama seseorang, kita khitbah ini kenapa sih? Nembung
nembung, napa nembung? Ya kita ngomong kalau kita ingin menikahi yogane panjenengan, putri panjenengan, kemudian diizinkan sama orang tuanya. Di dalam proses nembung ini orang laki-laki lain nggak boleh masuk. La tahtub ahadukum khitbata akhi. Karena apa? Ini masih dalam proses ta'aruf. Tapi ini nggak boleh lama-lama. Maka bahasa yang pas itu sebenarnya bukan lamaran, tapi bakalan. Bakalan. Khitbah itu makna yang pas adalah bakalan. Bakal jadi, bakal tidak jadi. Jadi orang lamaran kemudian nggak jadi, itu kalau menurut agama biasa. Karena di dalam proses lamaran itu terjadi ta'aruf, perkenalan, memahami satu sama lain. ACC oke, deal, baru ke Pak Penghulu. Nah, yang jadi masalah adalah kita kan tidak dianjurkan untuk melakukan pacaran dan sebagainya. Khitbah waktunya nggak boleh lama-lama, kategorinya boleh karena cantiknya, karena sebagainya, tapi yang paling utama agamanya itu kemudian menikah. Kemungkinan kan masih banyak hal yang tersembunyi yang belum diketahui ketika menikah. Setelah menikah kan baru ketahuan semua. Masya Allah, ketika masih ta'aruf, koyok-koyok seperti Putri Solo. Ketika sudah nikah 1 bulan, 2 bulan, setelah 5 bulan seperti gembreng diseret, seperti petir menyambar. Aslinya keluar. Maka Al-Quran mengatakan didiklah, gak kena suruh nyingkur turune, nyingkur tidur, gak perasaan, boleh dipukul secara perlahan. Bukan pukulan mangkel, nggak boleh. Buki bojone tidak boleh. Masih nggak berhasil juga dibawa ke ulama, dinasihati dan sebagainya, nggak bisa, ya sudah. Ini Rasulullah pernah mengalami. Rasulullah itu pernah cerai. Jadi yang diancam oleh Rasulullah itu kan istrinya 2. Bulan kemarin saya menyampaikan Sayyidah Hafsah sama Sayyidah Aisyah. Kalau masih tetap seperti itu, fata'alaina umatikunna wa usarrihkunna sarahan jamil. Kalau kalian berdua masih tetap seperti itu saja, tidak mau bertobat kepada Allah, ayatnya sering kita dengar, intatuba ilallahi faqad sahat qulubukum, dan seterusnya. Di akhirnya kan begitu, fata'alaina umatikunna wa usarrihkunna sarahan jamil. Setelah turun ayat ini, karena permasalahan Sayyidah Aisyah ini kan permasalahan ekonomi. Karena masih muda, terbiasa ikut ayahnya yang berkecukupan, yakni Sayyidina Abu Bakar. Pas saat menikah dengan Sayyidah Aisyah, kemudian Rasulullah sudah menikah dengan yang lain, Rasulullah itu saat itu sudah kekurangan ekonomi. Dan Sayyidah Aisyah kan terbiasa hidup enak. Sementara Sayyidah Hafsah ini pecemburunya luar biasa. Jadi istri yang lain itu dibukai kamarnya, masa apa yuk? Sampai sama Rasulullah diberi apa? Sehingga ini menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga. Artinya apa? Ini tidak bisa diajak menuju Allah, kan gitu intinya. Malah berpotensi gandoli. Akhirnya sudah, kalau kamu masih bersekongkol untuk ngeruwetkan gitu cara bahasa kasarnya, fata'alaina umatikuna wa usarrihkunna sarahan jamil. Rene, kamu saya beri hakmu, kalian berdua saya kasih hak kalian berdua, dan saya akan ceraikan kamu sekarang juga. Diancam seperti ini, ternyata kemudian Sayyidah Aisyah ini bilang kepada ayahnya. Di kitab Al-Liqa' Baina Zawjain itu ada. Sayyidah Aisyah itu bahasanya halus kepada Sayyidina Abu Bakar. Pak, apa panjenengan enggak pengen ngangkat anak? Loh, maksudmu apa, Nduk? Ya, kalau mengangkat anak kan ada seorang bapak, meskipun bapak angkat kan dia memberi anaknya. Loh, ada apa kok kamu ngomong seperti itu? Kemudian cerita. Kemudian Sayyidina Abu Bakar makan, ya wis gak apa-apa. Kamu saya cukupi meskipun kamu sudah punya suami. Jadi jangan ngomong kalau menikah itu hanya masalah nafkah. Buktinya Sayyidah Aisyah ini masih dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi boleh, Pak, demi anak ini tidak zina dan sebagainya, orang tua menikahkan kemudian diberi nafkah, dibantu ekonominya. Enggak apa-apa. Bukan berarti kalau sudah lepas, ya secara hukum seperti itu, tapi boleh juga masih menopang. Masa enggak kasihan? Karena apa? Ekonomi itu membahayakan. Wis gak apa-apa le.
Sampai nek gajinya sekian gak cukup untuk dan sebagainya, gak apa-apa bapak bantu, sementing kamu rukun sama istri. Nah ternyata Sayyidah Aisyah sembuh, Sayyidah Hafsah tidak sembuh. Akhirnya diceraikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nangis luar biasa. Jeleknya seperti apa putri saya? Bahkan seorang Rasulullah yang sabarnya di luar sabar itu tidak mau sampai menceraikan. Doa didengar oleh Allah. Kemudian Allah turun ayat, Mat Muhammad rabinen maneh Hafsah, perkara sifat jelek yang menempel pada Hafsah saya akan menghilangkan. Kemudian sifat jelek yang menempel pada Sayyidah Hafsah ini dihapus oleh Allah. Kemudian baginda Nabi ini menikah lagi atau rujuk. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cerita-cerita yang seperti ini kan perlu kita sampaikan. Karena apa? Kita kadang-kadang tidak tahu menghukumi hitam di atas putih atau hukumnya cuma hitam putih. Ada hal-hal yang harus kita pahami untuk menjaga kehidupan rumah tangga. Jadi kalau anaknya sudah nggak bisa menahan nafsu dan sebagainya, tidak apa-apa, dibantu dan sebagainya. Dalam rangka apa? Menjaga hal seperti ini. Kalau terjadi tiap hari pertengkaran dan kalimat yang muncul adalah kalimat perceraian dan itu berkali-kali, apa tidak zina anak kita sampai yaumul qiyamah? Nauzubillah min dzalik. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, jangan sekali-kali kita menjadi muhallil atau muhallallah. Jadi kalau kita ingin menikah dengan istri yang sudah kita ceraikan dan gak bisa kita nikahi lagi, ya biarkan istri kita ini menikah lagi dengan lelaki yang lain. Di kampung kami itu ada kiai besar, ya gitu, cerai karena sudah tidak kuat. Makanya menikahkan anak dengan orang yang pintar agama, Pak, Bu, yang dicintai oleh Allah, ini panjenengan harus mikir-mikir, harus lillahi ta'ala. Karena cobaan orang yang berjuang di jalan Allah itu rata-rata ekonomi. Itu pasti. Rasa yang disandang itu pasti cobaan ekonomi. Di Al-Quran kemudian kan sampai dijelaskan, la yas'aluna nasa ilhafa dan lain sebagainya, ta'rifum bisimahum dan seterusnya. Karena apa? Ya repot, Pak. Repot. Waktunya habis untuk ngurusi dan sebagainya. Sehingga bagian ekonomi ini agak kalah. Tapi panjenengan kalau mau set jelas agamanya baik, ya enggak apa-apa panjenengan bantu. Terus gak apa-apa untuk sampean rabi karo iku wae. Apik iku meskipun ekonominya tidak bagus. Engko tak ewangi wis. Sing penting kamu bisa nanti menjadi orang baik, keluargamu rukun, tentrem, kamu di akhirat nanti bisa menyelamatkan saya dan sebagainya. Tapi sekarang yang seperti ini jarang. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Insyaallah saya sebenarnya banyak cerita yang seperti ini. Ada orang itu punya anak 3, perempuan semua, gak payu kabeh. Saya carikan sampai belenger gitu loh. Sudah gini nggak cocok. Ujung-ujungnya apa? Harta. Insyaallah. Kalau mencari harta, maaf, tidak semua orang kaya. Panjenengan harus menerima setiap orang punya keistimewaannya masing-masing. Semoga Allah meridhai kita, memberi manfaat kepada apa yang telah kita sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dan dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dihindarkan dari segala macam mara bahaya, sehingga kita nanti bisa ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama semua keturunan-keturunan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan syakirin, hamdan namin wa hamdan ma fi ni'amika fi masjidah ya rabbana alhamduka ma yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri bi ta'lim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rizqna rizqan halalan wa shay'an mubarakan wa takhrijil. Allahumma rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Allahumma rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bis sa'adah wa akhtim lana bi husnil khatimah wa akhtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berkatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.